Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadri Rianto, mahasiswa peternakan UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang hijauan pakan ternak, yang mana yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang rumput dan yang kedua leguminosa. Jenis rumput yang akan saya jelaskan yaitu jenis rumput bayaman, dan jenis leguminosa yang akan saya jelaskan yaitu lam toro atau petai Cina. Semoga bermanfaat. Jenis hijauan rumput yang akan saya jelaskan yaitu jenis hijauan rumput bayaman atau Asistacia ganetica, atau biasa juga disebut dengan rumput Israel. Seperti yang di belakang saya, ini adalah jenis rumput bayaman. Kenapa saya memilih jenis rumput bayaman? Karena jenis rumput bayam ini sangat banyak terdapat di daerah perkebunan, terutama di perkebunan kelapa sawit. Rumput bayaman sendiri adalah tanaman semiliar yang termasuk dalam genus Asistacia, yang dapat tumbuh ternaungi ataupun terbuka. Dapat tumbuh dengan baik pula pada ketinggian tempat yaitu 550 mdpl. Tumbuhan ini sangat berkompetitif dan membutuhkan unsur hara tinggi, terutama N dan K. Berkembang biak secara vegetatif melalui biji. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan taksonomi. Taksonomi dari tanaman bayaman adalah yang pertama Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivision Spermatophyta, Division Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Astredidae, Order Scropluriales, Famili Acanthaceae, Genus Asistacia blume, dan spesies Asistacia ganetica. Akar tanaman Asistacia ganetica tumbuh dari cabang dengan sistem perakaran tunggang, bercabang kecil, dan terdapat bulu-bulu akar. Akar berwarna putih kecoklatan. Selanjutnya batang. Batang berbentuk lunak, bentuk persegi memanjang, warna hijau kecoklatan, dan dapat tumbuh dalam keadaan yang kurang baik. Daun rumput bayaman berbentuk saling berlawanan dan tidak terdapat stipula. Panjang tangkai daun 0,5 sampai 6 cm dengan daun yang berbentuk oputus dengan panjang 4 sampai 9 cm dan lebar 2 sampai 5 cm. Bentuk pangkal daun segitiga sungsang atau berbentuk jantung saat daun masih kecil. Ujung daun berbentuk meruncing dan permukaan daun berbulu pendek dan lembut. Selanjutnya bunga. Bunga tersusun rapat dalam tandan seperti bulir. Mahkota berwarna putih dan berwarna keunguan. Kelopak bunga menutupi opari. Selanjutnya biji. Biji kecil dan ringan berwarna coklat kehitaman, sehingga mudah terbawa oleh angin dan tumbuh dengan penyebaran yang luas. Kandungan nutrisi rumput bayaman 10,7% bahan kering, 19,3% protein kasar, 25,5% serat kasar, 51,6% NDF, 44,9% ADF, dan 28,3% selulosa. Kelebihan dan kekurangan rumput bayaman. Adapun kelebihannya, rumput mudah tumbuh dan berkembang, memiliki nutrisi bagi ternak. Dalam bidang kedokteran, rumput bayaman sebagai antioksidan, analgesik, anti-inflamasi, anti-mikroba, dan anti jamur. Kekurangannya yaitu, jika tanaman tidak dirawat dengan sering, maka bisa menjadi gulma terutama di perkebunan.
Selanjutnya yaitu adalah tanaman leguminosa, yaitu tanaman lamtoro atau petai Cina. Seperti yang di belakang saya, yaitu adalah pohon dari lamtoro atau petai Cina. Lamtoro atau petai Cina adalah jenis perdu dari suku Fabaceae atau polong-polongan yang kerap digunakan dalam penghijauan lahan atau perkebunan. Lamtoro sendiri berasal dari Amerika tropis. Tumbuhan ini sudah ratusan tahun diperkenalkan ke Jawa untuk kepentingan pertanian dan kehutanan, dan sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Pohon lamtoro bisa memiliki ketinggian mencapai 20 meter, meskipun pada umumnya hanya 2-10 meter. Percabangan pohon ini rendah serta banyak. Ranting-ranting lamtoro berbentuk bulat torak dengan ujung ranting berbulu rapat. Taksonomi: Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Fabales, familia Mimosaceae, genus Leucaena, spesies Leucaena leucocephala. Morfologi: akar dan batang. Perakaran pada tanaman lamtoro adalah akar tunggang. Akarnya yang kokoh dapat menembus kuat ke dalam tanah, sehingga pohon petai Cina tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Tekstur permukaan batang kasar, keras, ada guratan garis-garis secara vertikal atau berbintil-bintil dan berlentisel, warnanya kecoklatan. Selanjutnya yaitu daun lamtoro atau petai Cina. Daun lamtoro termasuk jenis majemuk dan berbentuk menyirip rangkap dengan ujung serta pangkalnya miring. Permukaan daun lamtoro mempunyai rumput halus dan tepiannya berjumbai. Selanjutnya yaitu buah dan biji. Mempunyai bentuk menyerupai pita lurus, pipih, berukuran 14-12 cm dengan lebar 2 cm. Buah yang mentah berwarna kehijauan dan buah yang sudah masak berwarna kecoklatan. Memiliki sekat-sekat di antara bijinya. Untuk setiap buah dapat menghasilkan 15-30 biji. Bentuknya bulat pipih berukuran 6-10 cm. Kelebihan dan kekurangan tanaman lamtoro. Tanaman lamtoro mempunyai kelebihan yaitu mudah ditanam, cepat tumbuh, produksi tinggi, dan memiliki kandungan asam amino yang seimbang. Adapun kekurangan dari tanaman lamtoro yaitu pemberian daun lamtoro kepada ternak secara langsung dalam jumlah yang banyak perlu diperhatikan, karena daun lamtoro mengandung anti nutrisi berupa mimosid yang juga bisa menyebabkan keracunan pada ternak. Salah satu pencegahannya dengan melakukan pelayuan terlebih dahulu kepada daun lamtoro sebelum diberikan kepada ternak. Kandungan nutrisi. Daun lamtoro memiliki komposisi kimia 97,89% bahan kering, 23,83% protein kasar, 31,509 BETN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen, 23,877% serat kasar, 11,68% lemak, dan 7,73% abu. Pemanenan daun lamtoro dapat dipanen pada umur 6-9 bulan.
Varietas tanaman lamtoro. Tanaman toro adalah tanaman yang berproduksi tinggi, dengan jumlah produksi per tahun per hektar mencapai 60-70 ton, atau sekitar 20 ton bahan kering dalam satuan hektar per tahunnya. Pemberian daun bayaman kepada ternak dapat melalui 3 cara. Yang pertama, pencacahan, pengawetan, dan fermentasi. Di sini saya menggunakan metode pencacahan. Sama halnya dengan daun lamtoro, dilakukan pencacahan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak. Sebelum dilakukan pencacahan, pastikan daun lamtoro dilayukan terlebih dahulu, agar mengurangi kadar mimosin yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, daun yang telah dicacah langsung diberikan kepada ternak kambing. Sekianlah penjelasan tentang hijauan pakan ternak praktikum mata kuliah agroekologi tahun 2020. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.